Nanti setelah dia tiduran, dia akan memusatkan pikirannya dan dia bisa berkomunikasi dengan seseorang di galaksi lain. Tapi dia nggak tahu siapa orang itu. Hai guys, welcome to N-World. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Selamat datang di video gue. Gue lagi gedek sama kesel banget sama satu kasus yang gue denger di sosmed. Yang mana kasusnya itu tentang penculikan seorang gadis yang berusia 14 tahun yang bernama Flo. Itu gadis udah diperkosa sama dia sampai ngelahirin anak dan sekarang diculik. Untuk penculikan sendiri di Indonesia memang sudah sering terjadi dan pelakunya manusia. Ya emang mau apa lagi selain manusia? Tapi bagaimana bila suatu kasus penculikan itu dilakukan oleh sesuatu yang bukan manusia? Alien misalnya? Dan untuk di video gue kali ini, gue akan ngebahas salah satu kasus penculikan yang dilakukan oleh alien. Mau tahu seperti apa? Klik like dan subscribe-nya dulu. Udah diklik? Sekarang jam 2.51 pagi. Ok, Ohem, Okte, Wis, N-World. Alien bisa dibilang adalah sesuatu hal yang masih menjadi misteri bagi dunia karena tidak sedikit orang yang meragukan dan menentang bahwa alien itu nyata. Dan juga tidak sedikit orang yang percaya dan bersikeras bahwa alien itu nyata. Beberapa dari mereka bahkan mengaku pernah melihat, menyaksikan, dan mengalami suatu fenomena dengan alien tersebut. Dan di dalam dunia teori konspirasi, penculikan alien sudah menjadi hal umum. Granger Orman Taylor lahir pada 7 Oktober 1948 di Vancouver Island. Ketika dia masih kecil, ayahnya meninggal dalam sebuah kecelakaan dekat kabin keluarga Taylor di Horndike. Dan tragedi itu terus membayangi masa kecil Taylor. Taylor tumbuh sebagai lelaki dengan postur tubuh yang tinggi, tegap, dan kuat. Dan Taylor juga bisa dikatakan ahli dalam olahraga bidang gulat. Karena Taylor beberapa kali dikatakan pernah mengalahkan beberapa lawannya dalam suatu pertandingan gulat. Namun, Taylor ternyata memiliki sifat pemalu dan pendiam. Taylor diketahui juga memiliki ketertarikan dengan dunia mekanik dan alien. Karena ketertarikannya dengan dunia mekanik, pada usia 15 tahun, Taylor sudah bisa merestorasi sebuah mobil 1 silinder dan menghidupkan kembali satu buah traktor yang sudah rusak. Dan akhirnya traktor itu digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan berat di sekitar rumahnya. Itu pada usia 15 tahun. Gua 15 tahun, gue masih nongkrong di abang-abang ager depan SD. Itu udah hebat? Nggak cuma itu. Selain itu, Taylor juga bisa merombak satu buah lokomotif. Dicopot lagi dia. Taylor juga bisa merombak satu buah lokomotif uap. Itu dia ketemu di semak-semak. Dia rombak ya sama dia. Dan prestasi tertingginya adalah ketika dia berhasil memperbaiki satu buah pesawat P-40 Kitty Hawk. Dan akhirnya pesawat tersebut dibeli oleh kolektor seharga $20.000. 15 tahun udah megang $20.000. $20.000 tuh kalau beli cilok lepas rahang kali ya. Namun di balik kejeniusannya, Taylor ini ternyata adalah seseorang siswa dropout, yang mana dia berhenti sekolah ketika dia kelas 8. Taylor ini meskipun dia seorang pendiam dan pemalu, dia mempunyai satu orang sahabat dekat yang bernama Robert Keller. Dan usianya Robert Keller ini, dia jauh lebih muda daripada Granger Taylor ini. Bisa lebih dari setengahnya lah beda usianya itu. Tapi perbedaan usia itu tidak terasa bagi Robert Keller karena ternyata mereka ini punya ketertarikan dan kesukaan yang sama. Mereka sama-sama suka mekanik dan mereka juga sama-sama suka alien. Dan Robert Keller ini kadang menganggap Granger Taylor ini sudah seperti kakak, mentor, dan bahkan ayahnya sendiri. Karena bagi Robert Keller, Granger Taylor ini adalah seseorang yang bisa mengayomi dan membimbing Robert Keller. Robert Keller dan Granger Taylor selain memiliki hobi yang sama yaitu mekanik dan alien, ternyata mereka mempunyai satu hobi lain yang negatif, yaitu ganja. Dan Keller mengaku mereka sering menggunakan ganja bersama-sama dan ketika mereka dalam keadaan mabuk, mereka sering membicarakan tentang alien dan mekanik. Dan bagi Keller, Taylor ini adalah merupakan sosok jenius
yang mendekati gila. Di sekitar tahun 1940 sampai 1950-an, popularitas tentang UFO itu meningkat drastis karena selama Perang Dunia II, banyak pilot-pilot yang melihat sesosok benda raksasa terbang. Dan itu disebut sebagai Foo Fighters. Dan fenomena Foo Fighters sendiri, tidak ada yang bisa menjelaskan apa itu. Dan setelah Perang Dunia II, mulai muncul beberapa kasus tentang penampakan alien dan penculikan oleh alien. Seperti salah satunya jatuhnya pesawat alien di Roswell, Meksiko, dan penculikan sepasang kekasih di New Hampshire. Dan masih banyak lagi sampai pada akhirnya di akhir dekade 90-an, alien dan UFO ini mulai dimasukkan ke dalam sebuah film seperti Star Wars dan Star Trek. Dikarenakan obsesinya terhadap alien itu kuat, Taylor nih akhirnya bilang sama Keller kalau dia mau bikin pesawat alien. Nih, aku mau coba bikin pesawat alien, kata dia. Akhirnya dia cari bahan-bahan di tempat pembuangan barang gitu. Diambilnya dua lempengan cakram satelit gitu, dilasnya sama dia dua gini nih, disatukan sama dia. Nah, terus di dalamnya tuh diisi sama dia sofa, TV, kompor sama dia. Buat apa? Nah, meskipun dia bisa membuat sebuah replika pesawat UFO, tapi dia ini masih belum tahu gimana cara untuk bisa bikin benda ini terbang gitu loh. Jadi di dalam nih kadang dia mikir, gimana lah caranya bikin aku terbang nih ya. Bikin pesawat terbang maksudnya. Gimana lah cara bikin pesawat ini bisa terbang ya. Dia tuh suka mikir gitu di dalam itu. Bahkan kadang sampai ketiduran di dalam situ. Dan mantapnya lagi, selain dia bisa bikin pesawat alien, Taylor nih ngaku sama teman-temannya kalau dia bisa berkomunikasi sama alien. Caranya gimana? Caranya Taylor nih tiduran. Nanti setelah dia tiduran, dia akan memusatkan pikirannya dan dia bisa berkomunikasi dengan seseorang di galaksi lain. Tapi dia nggak tahu siapa orang itu karena dia berkomunikasi melalui telepati. Namun, beberapa orang juga tidak mempercayai omongan Taylor ini karena beberapa orang mengetahui kalau Taylor ini selain sering mengkonsumsi ganja, dia juga sering mengkonsumsi LSD. Dan mereka menganggap pengakuan Taylor tadi adalah hanya sebuah ocehan yang dihasilkan dari halusinasi yang disebabkan oleh LSD yang dia konsumsi. Jadi kata teman-temannya paling, bohong aja paling dia nih. Ngobat dia tuh. Nggak mungkin dia bisa ngomong sama alien kan. Malam, tanggal 29 November 1980, Granger menghilang. Granger menghilang di areal pertanian milik keluarga Taylor di Duncan, sebuah kota kecil di Vancouver. Granger menghilang dengan meninggalkan sebuah pesan aneh untuk orang tuanya. Dan pesan tersebut berbunyi, "Teruntuk ibu dan ayah." Bentar, tadi bukan ayahnya mati ya di awal ya? Oh, yang punya kawin lagi kali ya? "Teruntuk ibu dan ayah, aku pamit pergi naik pesawat alien seperti yang terlihat di dalam mimpiku. Aku akan menjelajahi semesta dalam waktu 42 bulan dan akan kembali lagi ke bumi. Semua barang milikku aku tinggalkan pada ayah dan ibu karena aku tidak memerlukannya lagi. Ayah dan ibu bisa membaca surat kuasaku jika butuh penjelasan. Anakmu, Granger Taylor." Di dalam surat tersebut, ada bagian di mana Taylor mencoret kata kematian menjadi kepergian. Dan di balik surat itu, ada tergambar sebuah peta. Dan sampai saat ini, tidak ada yang mengetahui apa arti dari peta tersebut. Dan Taylor terakhir kali terlihat meninggalkan sebuah restoran yang bernama Bob's Grill, sebelum akhirnya dia menghilang bagaikan ditelan bumi. Dan tidak ada yang tahu kemana dia menghilang dan seperti apa proses menghilangnya. Dan kasus menghilangnya Taylor ini langsung dilaporkan dan ditangani oleh kepolisian setempat, namun tidak menghasilkan perkembangan apa-apa. Jangankan jasad tubuh Granger Taylor ini, mobil Datsun warna pinknya saja tidak diketemukan. Sebentar, mobil Datsun udah ada dari dulu ternyata ya. Gue pikir baru ini loh. Karena seandainya kalau orangnya hilang, mobil nggak mungkin hilang. Mobil tuh kalau nggak ditinggal, paling dibawa orang. Masih bisa ketemu kan? Ini nggak ketemu. Dan 6 tahun kemudian, pada Maret 1986, beberapa pekerja perhutanan menemukan sebuah lokasi bekas ledakan di Mount Prevost, yang nggak jauh lah dari kediaman si Taylor ini. Di lokasi ledakan itu ditemukan kerangka manusia. Namun, pada zaman itu tes DNA belum begitu lazim. Jadi, Royal Canadian Mounted Police, or RCMP, atau Angkatan Kepolisian Kerajaan Kanada, itu langsung menyimpulkan kalau, oh, ini kerangka punya si Taylor nih. Karena di kerangka itu ada potongan kain yang
ibunya sendiri itu mengkonfirmasi kalau memang potongan kain ini punya si Taylor, dari bajunya Taylor. Dan di lokasi ledakan itu ditemukan beberapa bekas ledakan dinamit. Dan Taylor, temannya Taylor tadi, itu mengiyakan kalau misalnya Taylor ini kemana-mana suka bawa dinamit gitu loh di mobilnya. Jadi polisi makin yakin aja, akhirnya disimpulkanlah kalau kerangka itu adalah Taylor dan dia meninggal karena ledakan dinamit yang dibuatnya sendiri. Dengan kesimpulan itu, akhirnya RCMP membuat laporan resmi yang mengatakan bahwa Taylor meninggal karena sebuah ledakan. Namun, keluarga dan kerabatnya masih tidak bisa menerima laporan di mana yang mengatakan kalau Taylor meninggal karena sebuah ledakan. Dan bagi mereka, ini masih menjadi sebuah misteri tentang menghilangnya Granger Taylor. Dan sampai saat ini, masih banyak teori yang bermunculan bahwa itu bukanlah Taylor. Kerangka tadi bukanlah Taylor. Menurut teori tapi ya, banyak yang bilang kalau kerangka itu bukan Taylor. Dan Taylor masih hidup. Taylor masih hidup, namun menggunakan sebuah identitas baru dan dia tinggal di Amerika Selatan. Ada juga yang bilang kalau alien sengaja meledakkan dinamit dan membuat skenario seolah-olah Taylor ini memang benar-benar mati bunuh diri. Padahal dibawa sama alien itu. Tapi ada juga yang bilang kalau ledakan dinamit itu memang sengaja dibuat oleh Taylor. Dan Taylor melakukannya untuk menerbangkan pesawatnya tadi. Dan yang satu lagi nih, ada yang bilang karena kejeniusannya Taylor, itu akhirnya dia direkrut dan dijadikan agen rahasia. Menurut kalian, kira-kira kemana Taylor? Ternyata pelaku penculikan banyak juga ya, nggak cuman manusia. Dulu tuh gue cuman tahu kalau misalnya penculikan itu biasa dilakukan oleh penculik-penculik yang ada di TV itu yang suka pakai mobil-mobil gede tuh. Kalau nggak diculik sama badut-badut yang suka lewat depan rumah tuh nggak, yang dia suka joget-joget nggak jelas minta duit tuh. Gue cuma pikir dua itu doang yang suka nyulik orang gitu loh. Kalian ada punya pengalaman diculik? Atau pernah ngeliat penculikan? Boleh komen di bawah, ceritain di bawah. Terima kasih buat yang udah mau nonton video gue. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya. Jadi setiap gue upload video baru, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Ajak teman-teman kalian pusing-pusingan bareng di channel ini. Dan jangan lupa follow gue di Instagram di @ferdian_agusta. Kalau ada request atau hal lain, kalian bisa kontak gue di situ. Dan kalau kalian ada waktu, kalian boleh tonton segmen video gue yang di On OK, di mana gue bakal upload setiap sebulan sekali. So see you next video. Ciao.